Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Tujuan pelajaran kita hari ini: 1. Meyakini kebenaran kisah para nabi dan ashabul kahfi. Yang kedua, meneladani sikap para nabi dan ashabul kahfi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita yang pertama yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka mendustakan dan menghina Nabi Yunus alaihissalam. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam marah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab atau menghukum umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab itu akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan azab itu karena kesungguhan doa mereka. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Ternyata kapal itu tetap saja hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan tersebut. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Beliau berdoa dengan penyesalan di dalam perut ikan.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 87. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita berikutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihi salam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung. Nabi Zakaria alaihi salam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihi salam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihi salam bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta." Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihi salam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihi salam hanya bisa bicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu ia harus memperbanyak tasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak semuanya, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah berikan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pelajaran kita berikutnya adalah kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang cerdik, pandai, berpikiran tajam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya, yaitu Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bersama Nabi Zakaria atau ayahnya, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama Allah kepada umatnya, sehingga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah.
Yang kedua yaitu sikap hormat kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita berikutnya adalah kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam disebut Isa bin Maryam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, anak-anak. Sebagai bukti kenabiannya, berikut adalah beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam. 1. Dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi atau masih dalam buayan. 2. Dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yang ketiga yaitu dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad SAW yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Berdasarkan kisah Nabi Isa alaihissalam, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu 1. Kita harus menjaga kehormatan diri, kehormatan orang tua, dan keluarga. 2. Kita harus berani berkata yang benar. 3. Kita harus meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul. Yang keempat, kita meyakini bahwa Nabi Isa diberi wahyu berupa kitab suci Injil. Yang kelima, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Suci. Yang keenam, kita harus yakin bahwa orang yang takwa pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita berikutnya adalah kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Anak-anak, Ashabul Kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita temui di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Perhatikan anak-anak. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam, yakni Dakianus namanya, anak-anak. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakianus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan kebanyakan orang di zaman itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di sebuah gua demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun anak-anak, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakianus, sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.